Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurafti. Saya peserta PKLDR yang Kediri 2020. Saya di sini akan menjelaskan cara konseling di masa pandemi atau konseling online. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Di tengah pandemi virus corona COVID, banyak kegiatan mengalami perubahan. Masyarakat sangat dianjurkan memakai fasilitas yang mendukung kegiatan tanpa bertemu langsung pada kontak fisik, misalkan melakukan pembelajaran jarak jauh atau remote learning. Para pekerja pun diminta agar bekerja dari rumah atau work from home dengan memakai bantuan internet. Tidak terkecuali psikolog dan konselor yang selama ini memiliki ruang praktik sendiri. Sesi terapi yang biasa dilakukan tatap muka kini sebaiknya beralih secara daring, baik itu menggunakan chat, mengirim audio, atau komunikasi via kamera web. Tentu saja terapi online tidak bebas dari kekurangan. Dilansir dari Psikologi Today, ketiadaan observasi langsung, nihilnya bahasa tubuh, edukasi, intonasi suara, dan lainnya, sebagaimana menjadikan banyak orang skeptis dengan efektivitas terapi konseling secara daring. Namun, mengingat physical distancing atau menjaga jarak sangat penting untuk mencegah penularan virus corona, banyak klien harus membiasakan diri melakukan sesi terapi daring dengan psikolog, terapi, atau konselor. Apalagi penelitian yang dipublikasi oleh Journal of Affective Disorder pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terapi daring tidak berbeda jauh hasilnya dengan terapi tatap muka. Hasil riset membantah skeptisisme banyak orang yang mempertanyakan efektivitas terapi daring. Selain itu, sebagaimana yang dihasilkan oleh Headlina, Anda juga dapat melakukan beberapa langkah untuk mengimplementasikan terapi daring. Disediakan tempat yang nyaman, ruang yang nyaman untuk terapi. Salah satunya keunggulan terapi daring adalah Anda bisa melakukan apapun dan dimanapun selagi namun terbiasa internet. Namun hindari distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi Anda. Jika berada di rumah atau bersama rekan sekamar, Anda sebaiknya meminta mereka menggunakan pelantang telinga atau handphone. Anda juga bisa meminta mereka keluar ruangan selama sesi terapi dilakukan. Yang kedua, bersiap untuk merasa tidak nyaman. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, tentu terapi secara daring berbeda dengan terapi tatap muka. Karena bersiaplah untuk merasa tidak nyaman jika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Beberapa orang akan berpikir bahwa rasa kaku dan ketidaknyaman tersebut merupakan tanda bahwa terapi daring tidak cocok untuknya. Namun jika Anda dapat berada dengan berkomunikasi terbuka dengan terapis, proses terapi akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, fleksibel dengan format terapi Anda. Beberapa terapi daring menggunakan kombinasi pesan, audio, video, hingga kamera web. Lebih baik bersikaplah dengan fleksibel, jangan kaku hanya dengan satu format saja. Yang keempat, memanfaatkan fasilitas terapi daring yang tersedia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan melalui terapi daring yang tidak mungkin terjadi jika terapi dilakukan secara tatap muka. Misalnya, Anda dapat bersantai selagi berkomunikasi dengan terapis melalui kamera web, sekaligus membawa binatang peliharaan Anda. Oleh karena itu, terapi online dapat diakses melalui banyak jenis cara. Ada sejumlah hal untuk bisa dilakukan bersama dengan proses terapi dengan fleksibilitas dan sentuhan kreativitas. Anda dapat menjadi terapi daring terasa lebih nyaman dan menarik. Selain itu, Anda juga bisa mengingat artikel mengenai keadaan yang Anda alami, kemudian mendeskripsikan hal itu bersama dengan terapis Anda. Yang kelima, biasakan pakai emoticon untuk menggambarkan emosi yang Anda rasakan. Jika sesi terapi dilakukan secara tatap muka, Anda dapat menyampaikan isi pikiran perasaan melalui bahasa tubuh serta menyampaikan maksud secara implisit. Akan tetapi, jika terapi daring tiada bahasa tubuh, dapat memberikan kesalahpahaman. Pentingnya bagi Anda membisarkan diri menyatakan perasaan menggunakan bantuan emoticon yang dapat mengekspresikan emosi yang dirasakan.
Yang 6, jangan sungkan-sungkan memberikan kritik atau penilaian ke terapis Anda. Jika semua terapis terbiasa menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh untuk memberikan terapi kepada klien, apalagi terapi daring tergolong baru dan hanya sedikit terapis yang benar ahli menggunakannya. Oleh sebab itu, jika Anda merasa tidak nyaman terbuka untuk memberikan penilaian kepada terapis, tanggapan tersebut bisa jadi akan membuat sesi terapi berikutnya klien lancar dengan efektif dilakukan. Demikian penjelasan dari saya. Ada kekurangannya, sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.